All fear is gone, because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jika pada tahun-tahun yang lalu kita merayakan, memperingati hari ini di dalam ibadah padang bersama-sama dengan jemaat Tuhan, pada tahun ini kita merayakannya, memperingatinya bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Tapi ini tidak mengurangi sukacita kita yakin dan percaya bahwa kenaikan Kristus ke surga memberikan kepastian bagi setiap kita. Kristus telah mengalahkan maut dan memberi hidup baru bagi setiap kita. Dia telah naik ke surga dan memberi kita kemenangan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya jemput jemaat semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakannya. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, dan kita diizinkan Tuhan untuk menyaksikan kemuliaannya. Biarlah kita menaikkan pujian Hosana hanya bagi Dia, karena hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari bersama katakan, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan
Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Katakan sama-sama, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini karena Engkau menyatakan kuasa kebangkitan kepada kami semua dan menangan, dan Engkau naik ke surga dan kami memperingatinya hari ini. Ini meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Kami mengucap syukur dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Berkati ibadah yang dilaksanakan jemaat-jemaat-Mu di rumah masing-masing, dan kami buka ibadah ini jadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan janji penyertaannya bagi setiap orang yang menyaksikannya dan bagi setiap kita yang percaya. Dan Dia juga memberikan tugas bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita menggapai panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita bertumbuh bersama, bergerak menjadi harapan bagi dunia ini untuk menyatakan Injil-Nya. Kita naikkan pujian bersama, mari bersatu, kita bersatu sepikiran runtuhkan tembok yang merintangi. Na 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 bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja,
junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, amin, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gereja. Bertumbuh dalam Kristus, dalam Kristus, dan sekali lagi katakan, bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh terlebih besar dalam hidup kita, dan Dia telah menyatakan anugerah keselamatan bagi kita. Hal yang tidak dapat kita lakukan, tapi Allah kerjakan itu karena kasih-Nya tiap kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. menolong hidupku. Mari katakan sama-sama, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah kenaikan Kristus ke sorga hari ini. Dan sebuah sukacita bagi saya masih diberi waktu oleh Tuhan untuk berbagi berkat firman Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur saat ini untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami masih memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Dan saat ini kami membuka diri untuk diarahkan, dituntun oleh firman Tuhan, sehingga iman kami semakin diteguhkan dan panggilan kami semakin kuatkan untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami mempercayakan waktu ke dalam tangan-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi, menolong kami semua, sehingga berita firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya saat ini berdiri di latar yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu Saudara penasaran dengan tempat ini, pemandangan ini. Dan pemandangan ini Saudara cukup indah, karena ini alam yang Tuhan ciptakan. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum tahu tempat ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi setiap kita. Dan saat ini Saudara, dengan pemandangan yang berbeda, memang Tuhan itu luar biasa.
Dari awal ibadah kita ada di Pulau Saronde, Provinsi Gorontalo. Dan saat ini kita ada di pulau yang berbeda. Wah, ini luar biasa sekali. Saudara, tempat ini, pemandangan ini indah sekali, alam yang Tuhan berikan. Dan nama tempat ini adalah Weekuri. Saudara mungkin belum pernah dengar nama ini. Weekuri adalah salah satu tempat pariwisata terbaik yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba Barat Daya atau tempat lahir beta, gitu ya. Dan saya berdoa saudara, jika Tuhan perkenankan, ke depan pun saudara kumpul uang banyak-banyak, bisa mengajak keluarga, bisa mengajak rekan kerja untuk bisa berkunjung ke sana. Ada pasola, kemudian ada budaya-budaya di sana yang ya seperti di Toraja, seperti di Manado, beberapa tempat lain yang Tuhan berikan ya untuk kita bisa nikmati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan saat ini yang akan kita renungkan bersama di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai yang ke-53. Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai yang ke-53. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya, mendengarnya, saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, perikop ini mengisahkan tentang perpisahan Yesus bersama dengan sahabat-sahabat, keluarga-keluarganya maupun para pelayan-pelayan Tuhan atau murid-muridnya. Saudara, ada banyak orang berkata bahwa perpisahan itu sangat menyakitkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman seperti itu. Bahwa rekan kerja, sahabat, keluarga, bahkan mungkin pacar atau calon yang menjadi pendamping, kita sudah membangun hubungan yang begitu lama, tiba-tiba harus pisah oleh karena sesuatu hal. Saudara, sehingga kalau kita perhatikan ada begitu banyak orang yang bikin status atau ungkapan-ungkapan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mengapa harus ada perpisahan kalau toh perpisahan itu menyakitkan? Sehingga banyak orang yang bikin status tentang kegalauannya, banyak orang bikin status sudah jomblo dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita merenungkan bahwa perpisahan itu wajar dan manusiawi. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada sakit, ada sehat. Ada susah, ada senang. Ada kalanya di mana kita happy-happy saja tanpa masalah. Tapi ada kalanya di mana kita ada masalah. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, itulah dinamika kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Apakah dia orang yang percaya Yesus ataupun tidak, yang namanya manusia yang masih hidup, dia pasti akan mengalami hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, siapa yang mengharapkan perpisahan? Sesungguhnya namanya manusia yang bersosial tidak mengharapkan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah perjalanan kehidupan Kristus atau biasa disebut di kalangan umum adalah Isa Al-Masih atau hakim yang terakhir yang menghakimi dunia dan akhirat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mulai dari kedatangannya dari sorga turun ke bumi, itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Lalu kemudian dia lahir di kandang binatang, menderita
dibenci, diludahi, dia menanggung semua penderitaan, bahkan dia harus mati di kayu salib. Dan ketika mati di kayu salib 3 hari kemudian dia bangkit. Dan 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dan sesuai janjinya setelah dia naik ke sorga akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang dalam tanda kutip yang percaya kepada dia. Itu firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sejarah yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipisahkan di dalam sejarah dunia. Bahwa ada sosok pribadi yang tidak tertandingi, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Bahwa dia satu pribadi yang pernah datang dari sorga turun ke bumi, dan setelah membereskan dosa manusia, setelah menyelesaikan karya keselamatan itu, dia harus kembali ke sorga. Dia datang dari sorga, turun ke bumi, kembali ulang ke sorga. Saudara, saya menelusuri tokoh-tokoh di dalam sejarah bangsa, sejarah manusia. Tidak ada satu tokoh pun yang bisa seperti yang dilakukan Kristus. Tidak ada satu tokoh pun yang bisa menyerupai seperti yang Kristus kerjakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, betapa bangga dan bersyukurnya saudara dan saya hari ini yang memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Betapa bangganya dan bersyukurnya saudara dan saya karena kita dipilih oleh Kristus, bukan karena hebat dan gagah perkasanya kita, bukan karena kayanya kita, bukan karena jabatannya kita, bukan karena elok rupanya kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang dikerjakan di atas kayu salib membuat Anda dan saya menikmati sorga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak sejenak saudara untuk merenungkan tema, yaitu perpisahan yang tidak mengecewakan. Saya mengajak saudara untuk merenungkan di bagian perikop ini tentang perpisahan yang tidak mengecewakan. Mari kita mundur sedikit dari peristiwa kematian. Saudara, peristiwa kematian Kristus, di mana Yesus harus berpisah dengan murid-murid oleh karena kematian. Dan ketika murid-murid itu kembali, mereka dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kegalauan, bahkan mengisolasi diri di dalam rumah. Karena ada ancaman dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak ahli Taurat, orang Farisi. Saudara, situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan bagi murid-murid. Bahkan mereka tidak mengerti, tidak memahami apa kata Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, saudara perhatikan hari ini dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk merenungkan tema hari ini, di mana perpisahan Yesus dengan murid-murid tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini bahwa ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya, sesungguhnya tidak lagi ada duka cita, tidak lagi ada air mata di sana. Tetapi yang ada adalah sebuah sukacita yang besar. Sehingga kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-52, setelah mereka sujud menyembah di hadapan Kristus, lalu kemudian mereka pulang dengan apa? Sukacita, rejoices. Ada sebuah sukacita yang mereka alami ketika mereka berpisah dengan Kristus. Waktu Kristus mati, bahkan setelah bangkit pun, murid-murid masih dalam suasana duka.
air mata, kekhawatiran, ketakutan. Tapi saudara perhatikan, ini penting bagi kita saat ini. Ketika kita memperingati hari kenaikan Kristus, ini ada hal yang sebenarnya mendatangkan berkat bagi setiap kita. Bahwa perpisahan ini tidak mendatangkan duka cita lagi, tetapi justru mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Yang menjadi perenungan dan juga pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat perpisahan dengan Yesus itu tidak mengecewakan? Apa yang membuat murid-murid itu tidak mengecewakan lagi, tidak berduka lagi di saat berpisah dengan Yesus? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-50 dan 51, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, 50 dan 51, lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Sudah perhatikan? Lalu Yesus membawa mereka. Ini spesial, khusus. Lalu kemudian Yesus membawa mereka di Betania. Tadi Yesus membawa mereka bersama-sama. Dilanjutkan di sana, dia membawa di sebuah tempat, itu khusus, di itu Betania. Dia tidak pilih di tempat yang lain. Ini spesial. Kemudian saudara perhatikan. Dan ketika ia sedang, saudara perhatikan. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Itu spesial, itu khusus. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa perpisahan dengan Yesus dalam peristiwa kenaikan Kristus. Sesungguhnya walaupun Yesus itu sudah naik ke sorga meninggalkan mereka, tetapi Bapak Ibu Saudara ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi yang percaya kepada Dia. Amin. Ada berkat khusus yang Yesus siapkan, yang Yesus sediakan, yang Yesus berikan, yang Yesus curahkan bagi murid-muridnya, bagi pelayan-pelayannya, bagi kekasih-kekasihnya yang percaya kepada Dia. Sudah perhatikan di sini. Yesus membawa mereka sebelum naik ke sorga. Kemudian dia bawa di tempat yang khusus, yaitu di Betania. Dan sampai di sana saudara dia tidak biarkan, tetapi dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bagi saya ini spesial. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, itu ada pertemuan misi di Makassar, bersama-sama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari pos-pos PI, di bawah naungan GKI Palu. Kami 3 hari pertemuan di sana, dan di hari ketiga kami pulang, kembali ke tempat pelayanan masing-masing. Sampai di bandara, saudara, itu berita heboh bahwa Presiden Jokowi itu lewat di bandara. Dan kebetulan ada banyak yang fans dengan beliau, termasuk saya pun, saudara. Dan ketika sampai di bandara, harapan saya itu paling tidak saya bisa melihat secara langsung, kalaupun tidak selfie bersama. Wah, Bapak Ibu Saudara tahu, teman-teman saya ada pendeta Daud di sana, ada pendeta Arce, ada penginjil Magdalena, bahkan ada jemaat-jemaat yang lain yang selfie bersama dengan Presiden Jokowi. Wah, saudara kasihlah Tuhan, mereka cerita. Terus pas saya naik di atas, kebetulan pesawat yang berbeda, dan ketika kami ada di atas, saudara kasihlah Tuhan, mereka muat di grup. Waduh, senangnya mereka sukacita sekali. Kemudian mereka ajak, kasihan dulu udah ketemu dengan Bapak Presiden. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, rasa-rasanya, aduh kenapa ya? Kenapa saya tidak ketemu dia? Kenapa paling tidak kan bersalaman atau bisa hanya melihat secara langsung saja? Mereka betul-betul senangnya, sukacita sekali. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini spesial bagi murid-murid. Karena mereka melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung, mereka punya pengalaman yang luar biasa karena mereka melihat sang raja,
sang hakim, sang penguasa sorga dan bumi itu. Mereka lihat secara langsung akan naik ke sorga, tempat di mana dia berasal. Wah, ini suatu kebanggaan, suatu syukur, suatu kebahagiaan, suatu sukacita, di mana seorang pemimpin, seorang raja, mereka bisa saksikan, mereka bisa lihat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perpisahan dengan Yesus tidak mengecewakan bagi para murid. Kenapa? Karena ada berkat khusus yang Yesus berikan bagi para murid. Waktu dia mengangkat tangannya, sesungguhnya di sana ada anugerahnya. Waktu dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, ada kuasa di sana, ada otoritas di dalam namanya. Bisa menyembuhkan orang, bisa memampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bisa memampukan untuk bekerja, memampukan untuk berusaha, memampukan untuk berjuang, memampukan untuk belajar dan terus belajar. Wow, saya kira ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh para murid. Padahal renggang waktunya itu sangat singkat. Mereka masih dalam suasana duka cita, tetapi ketika Yesus naik, justru mereka sukacita, damai sejahtera. Begitu melimpah di dalam hidup mereka. Saudara, apa yang saudara rasakan hari-hari ini? Apa yang sedang saudara pikirkan hari-hari ini? Apakah saudara berpikir seolah-olah Tuhan membiarkan? Seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi. Sehingga mulai berpikir, saya mau tinggalkan Yesus saja. Saya mau beralih saja. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, Anda dan saya tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Tetapi saudara perhatikan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saya kira nilainya sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara masih ragu, saudara hari ini masih kecewa, saudara hari ini masih sakit hati, saudara masih bertanya apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Apakah Yesus benar-benar dia hakim? Apakah Yesus benar-benar juru selamat? Saya mau pastikan hari ini buat saudara, bahwa Yesus itu pemilik sorga dan bumi. Yesus itu dia pegang kunci sorga dan maut. Yesus itu mengendalikan segala keadaan. Kenapa? Dia sudah mati dan dia sudah bangkit mengalahkan maut. Iblis pun dikalahkan. Dosa itu dibereskan oleh dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah saudara hari ini yang sudah menerima dia sebagai juru selamat. Banggalah hari ini walaupun banyak penderitaan pergumulan. Karena engkau dipilih oleh Kristus untuk menerima anugerahnya. Engkau tidak pernah bayangkan, coba saudara pikirkan. 10 tahun, 20 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan? Bandingkan dengan hari ini. Bagi saya, harta itu bukan ukurannya. Kekayaan bukan ukurannya. Jabatan bukan ukurannya. Kepintaran, kekayaan bukan ukurannya. Dengan banyaknya hal yang dimiliki bukan ukurannya. Tetapi yang menjadi ukuran adalah adakah setiap kita sudah menerima anugerah berkat khusus yang Kristus berikan seperti murid-murid. Anda dan saya perlu renungkan bagian ini. Supaya kita tidak lagi berduka, tidak lagi sedih, tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, walaupun banyak pergumulan, tetapi kita tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap berharap, tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya saya ini diberikan berkat khusus, spesial oleh Yesus. Dari sekian juta manusia di dunia ini, Anda terpilih untuk menerima anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Maka hari ini saudara, kalau saudara masih ragu, mari mantapkan hatimu
untuk melangkah ke depan di dalam iman kepada Yesus. Kalau hari ini engkau saat ini sedang mungkin bertanya apakah Yesus benar Tuhan, saya mau berkata buat saudara, Yesus adalah Tuhan. Bukan karena dia berbuat baru dia Tuhan, no. Tetapi dia datang dari sorga. Dia mau mengampuni manusia, membereskan dosa manusia. Dan setelah dia menyelesaikan, dia kembali ulang ke sorga. Dia Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, menarik sekali di sana bahwa perpisahan Yesus dengan murid-murid tidak mengecewakan oleh karena berkat yang Kristus berikan itu tanpa batas dan melampaui batas. Di mana buktinya? Ayatnya yang ke-52 dan 53. Perhatikan di sana ayat 52 dan 53. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52. Perhatikan di sana. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan di sana mendalami firman ini, maka sesungguhnya di sana perpisahan dengan Yesus ketika dia naik ke sorga, itu tidak berarti meninggalkan duka cita, tetapi justru Bapak Ibu Saudara, berkatnya itu tanpa batas dan melampaui batas. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mendapatkan gaji di awal bulan, itu saudara masih happy, sukacita, senang. Tapi utang menanti. Apakah saudara ketika tidak ada uang lagi, saudara bersuka cita? Belum tentu. Saudara yang lagi pacaran hari-hari ini, mungkin saudara begitu senang sekali. Aduh, pacarku ganteng sekali. Pacarku cantik sekali. Waduh, kayaknya tidak ada wanita lain, tidak ada pria lain, kayaknya dia satu-satunya. Sekarang saya mau tanya, waktu putus, masihkah saudara bersuka cita? Bapak Ibu Saudara, ketika saudara beli barang yang mahal, apakah itu mobil, rumah, handphone, apapun yang mahal yang saudara beli, dan ketika itu rusak, atau tidak bisa digunakan lagi, apakah saudara bersuka cita? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, sukacita yang dunia berikan itu sementara dan terbatas. Tapi perhatikan di sini, murid-murid ketika mereka pulang ke Yerusalem, padahal di Yerusalem masalah menanti, pergumulan menanti, penderitaan menanti, tanggung jawab menanti, tapi mereka pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang Kristus berikan. Kenapa? Karena berkat yang dia berikan itu tanpa batas. Bahkan berkat yang dia berikan itu melampaui batas. Dia berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Paulus tetap bertahan sampai akhir? Apa yang membuat murid-murid bertahan sampai akhir? Walaupun mereka mengalami penderitaan dan penderitaan. Petrus disalib terbalik. Yohanes dipenggal kepalanya. Paulus jadi martir. Bahkan dalam sejarah gereja, kalau saudara perhatikan, ada begitu banyak martir. Orang-orang percaya yang mati dibunuh hanya karena mempertahankan iman di dalam Kristus. Tetapi saya perhatikan mereka justru bersuka cita. Mereka justru senang. Mereka tetap bahagia. Kenapa? Di dalam Kristus ada kebahagiaan, ada sukacita yang tanpa batas. Yang tidak diukur oleh harta dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jangan sampai saudara menjual imanmu hanya karena sesuatu.
Jangan sampai saudara melepaskan imanmu hanya karena jabatan, kedudukan, apapun saudara. Jangan sampai. Sebab ini berkat tanpa batas. Jabatan bisa berakhir. Harta bisa habis. Kecantikan, kemolekan bisa berakhir. Tetapi sukacita yang Kristus berikan itu melampaui segalanya. Makanya ada pujian berkata saudara, terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagiku. Sukacita sorga menjadi bagian kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga hari ini, yang kita peringati. Ingatlah, Yesus telah naik ke sorga. Membuat kita tidak lagi bersedih, berduka. Karena dia menyediakan berkat khusus bagi Anda dan saya. Dan yang kedua, berkat yang dia berikan itu tanpa batas, bahkan melampaui batas di dalam hidup kita. Bukan saja hidup ini, tapi hidup dalam kekekalan. Saudara nanti baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-47. Yohanes 10 ayat 28-29. Itu firman Tuhan yang meneguhkan bahwa kita pun punya pengharapan ketika kita meninggalkan dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bersyukur buat firman. Meteraikan dan tanamkan firman di dalam hati, di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami bersyukur, berkati semua umat-Mu, berkati dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, masa depan mereka. Berkati orang-orang percaya dimanapun berada. Berkati setiap misionaris-misionaris yang saat ini sedang mengalami penganiayaan karena iman di dalam Kristus. Karena Injil Kristus, Tuhan kuatkan mereka. Berkati gereja-gereja Tuhan sehingga boleh bangkit untuk bersinar, bangkit menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami bersyukur buat firman. Roh Kudus terus mengingatkan firman-Mu di dalam hati dan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mempersiapkan amplop syukur hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita akan membawa persembahan syukur kita dengan sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia datang supaya kita mendapat hidup dan hidup berkelimpahan. Kita naikkan pujian, aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja. Dialah Yehova Rafa, dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja.
Yehova Shalom, Yehova Shalom, Raja. Sekali lagi Yehova Shalom, Yehova Shalom, Raja damai. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami membawa persembahan syukur kami di hari kenaikan ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan mencukupi, Tuhan memelihara kehidupan kami, bahkan memberi damai sejahtera bagi kami. Terima kasih, berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, beri kesehatan kekuatan selalu, dan juga setiap keluarga kami ada di dalam naungan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur dengan sukacita membawa persembahan ini. Haleluya, amin. Shalom, puji syukur atas karunia Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh berada di tempat ini pada hari ini dalam suasana sukacita, menikmati kasih Tuhan dan merayakan bersama hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang begitu ajaib terjadi dalam kehidupan kita, dan selaku jemaat Gereja Kristen Indonesia yang ada di Gorontalo, kita bersyukur boleh merayakannya di situasi yang begitu luar biasa seperti saat ini. Tetap bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang suasana pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan kita akan kematian, kebangkitan, dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan suasana yang berbeda, tidak seperti biasanya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memampukan kita melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Mohon maaf dari kami, Panitia Agape Ministry, pada tahun ini belum bisa melaksanakan kegiatan karena situasi, kondisi daerah kita, bangsa kita yang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun kita yakin dan percaya suasana ini tidak kemudian membuat kita mundur dari pelayanan, tetapi tetap maju bersama dalam arak-arakan pelayanan bersama dengan hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat yang ada di GKI Gorontalo. Inilah yang menjadi bagian dari pelayanan kita bersama, dan doa dan harapan kami selaku Panitia Agape Ministry, kegiatan ini boleh membawa sukacita bagi kita semua dan kita semakin dekat dan semakin serupa dengan Kristus. Karena itu saya atas nama Panitia Agape Ministry mengucapkan selamat merayakan dan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus beserta kita, sukacita senantiasa selalu beserta kita. Shalom. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, Engkau Tuhan yang berjanji dan tidak pernah sekalipun Engkau ingkari. Tiada Tuhan yang seperti Dia. Dialah Allah yang setia. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku,
melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, Kau Allahku. Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Segala pujian, hormat, dan syukur kami pagi hari ini, karena kami boleh diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang menyediakan berkat khusus bagi setiap kami. Dan berkat-Mu tanpa batas dan melampaui batas di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami kembali dalam segala aktivitas kami percaya melalui ibadah hari ini kami akan dikuatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih dan anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam seluruh kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, mari ambil waktu teduh. Kami mengucapkan Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan